dan sendi. Ya, dan dia bisa mengobati saraf interstiler. Kenapa saya nggak kasih sama itu? Karena dia sudah ada 2 macam. Iya. Ya, yang ini juga, ini boleh kau minum, Bet. Nah, kalau ini khusus bapakmu, dia hanya boleh minum sebiji. Ya, ini bos. Minumnya malam. Tidur ya. Siang juga boleh. Kalau kalau bapakku minum obat dengan tua dia. Karena kan nggak mau dia dengan tua. Ya, ini juga nanti dia. Kau, itu aja nanti obatnya ini. Ingat itu. Makasih. Jadi kenapa saya kasih siapa? Si Muti kan? Si Muti obat ini karena yang kubayangkan satu. Aku ingat penderitaan anakku kalau sudah haid sakit. Terlambat haid sakit, datang haid banjir, gitu ya. Ya, kau jaga mulutmu. Bakso, miso, soto, jajan nggak jelas, es krim yang nggak jelas, jangan kau beli. Itu hormon. Itu hormon, bukan kurang hormon. Nggak ada yang kurang hormon perempuan. Itu namanya gangguan sirkulasi hormon di dalam rahim. Nah, nanti pada saat dia haid pasti sakit. Obatnya itu ada, cuman kan nggak bisa dikasih sekarang. Kayak istri si Jaya kan saya kasih tuh. Cuman Jaya udah nggak minum obat itu lagi sih. Khususin. Ya nanti lah aku kasih tahu. Sekarang nggak boleh kasih tahu. Bapak aku udah tahu. Karena aku udah janji nggak mau kasih tahu. Nanti ada waktu. Jadi besok ini dimasak jam 5. Ya. Jam 5 itu udah bangun belum? Diminum jam 8 lah ya. 8 ya. Karena 3 jam itu. Yang ingat ya, apinya Api kecil. Nah, bukannya api. Jangan kalian buru-buru mau nyusul aja bikin besar-besar, buang habis tuh. Ya, Marah saya nanti dah. Saya udah beli obat mahal-mahal 4.500.000, 4.600.000 satu bungkus. Kau buang, makanya aku memer kayak gini nih kenapa? Karena obat mahal jangan disia-siain, tolong, minta tolong saya. Jadi besoknya lagi gitu juga jam 5 Iya. apa juga Iya. gitu kan. Nah, dia tahu nanti. Ingat ya kok ya, ingatnya Muti ya. Kamu minum obat tulang ini, air putih tolong banjirkan. Kalau kau susah minum air putih, jangan kau minum obat itu. Bisa pecah beli. Orang kok malas minum air putih misalnya. Kanan. Teng, ronde kedua. Mulai. Biar ku tengok lembut lagi. Oke. Jadi apa kan? Oke lah. Jadi ingat itu kan? Ya Tuhan ampunilah dosa. Itu lagi balik ke belakang. Ayam yang itu pakai. Bawa sini Muti ambil. Bisa Ambil ambil itu anakmu. bahaya kali itu biar apa? Turunkan dia. Masih lagi dek. Awas ayam bokok nanti dah. Jadi itu di pasar. Kita sana ya. Saya mohon jangan makan sembarang. Catat tambahan, gulai cempedak. Oh iya. Iya pokoknya makan lato gak bisa lah. Gulai cepodak. Pokoknya itu kan ada santannya itu apa itu? Karena kalau asal makan gulai cempedak dia perutnya gembungin. Jangan. Udah kayak gini kan udah bisa ini. Apa lagi? Oh iya. Udah bisa ini. Ini kepalanya geser, cekernya geser, ke mata kau sakit punggung gatal-gatal, sambungin kayu. Hati keluarkan, usus keluarkan, jantung keluarkan, ambil pahanya, ambil dadanya. Udah selesai. Ini kalau ini apa itu? Potong itu, tempat nya itu. Hobi kali kau. Itu namanya kalau orang Jawa bilang buku. Jadi kalau makan tuh orang pelupa, sering pelupa. Karena makan pantat ayam, bapakku paling suka. Kalau udah di pasar dia, woi, tahu gak? Kita bikin sate. Apa tuh Pak? Tuhan, aku bilang, nggak mau aku bilang.
Masa Bapak, ini enak kata tempat Pak bilang cerot katanya mau makan AC. Bapak itu aneh-aneh. Kalau makan sapi kakinya sama kukunya. Kuku sapi yang hitam itu dibawa pulang ke rumahku tuh. Kau panggil dulu. Apa tuh Pak? Kuku jagi. Terus diapain? Bakar. Ya aku bakar lah sampai habis. Ngamuk-ngamuk dia. Maksudnya bakar kupas kukunya. Kan tanya enak katanya. Gimana aku tahu Pak? Suruh bakar, aku bakar. Habis. Karena aku malas kerja ini. Besok dia beli bikinnya sendiri. Ya, bikinnya sendiri Pak. Jadi kadang-kadang kalau aku ingat mendiang itu, ya itulah. Ini sudah senang sekali. Tidak kalau bikin pusing. Bapak 9 tahun. Lebih lah. Di? Sekitar. Oh iya, Obong Doli. Oh, Tenggoro. Sebelah kiri sebelah kanan. Ya, kenapa nggak ngomong? Udah lama. Jalan di sini. Udah 7 tahun. Tahun 2013. Emang udah tua kan? Tua kita kan. Karena ada semua kita bawa oleh apa berobat di Medan dia. Ini berarti dia itu bukan, berarti dia ada tensi juga awal. Ya, Jadi ingat itu hati-hati. Itu yang gue bilang. orang tua saya laki-laki juga tensinya tinggi. Jadi pernah kami bawa berobat kayak gini lah obatnya dikasih di Medan itu kan. Sinse. Iya. Satu Sinse juga itu sama. Kita Pekanbaru ada. Dia dari Papua. Iya, marga itu di Jalan Keminas. Iya, maksudnya dia cerita. Memang kita informasi dengar dari kawan juga. Katanya bekas dokter dia dulu di sana itu katanya. Jadi gimana ada berobat apa dia yang ngajari dia apa ini jadi lari dia ke ini ke iya Karena gini toh, ini saya kasih tahu. Cina juga Kalau itu berobat kemanapun, kalau nggak mau disiplin pantangan, satu karung uang habis nggak anggus semua. kalau itu betul. Ini saya ngomong jujur aja. Kalau itu betul. Kalau orang nggak peduli dia berhenti kau sakit sini kau obati. Mana uang bukan gitu. Kau saya nggak mau. Iya. Muak nengok mukamu kalau kau sakit terus tau nggak? Yang penting tengok kamu sehat segar. Itu yang perlu. Hah? Tapi Jadi gini. Kadang kalau kita ini nggak comok makan istilahnya orang kampung itu pikiranmu berarti. Kurang selera itu diakibatkan kelelahan. Tubuhmu terlalu capek. Jelas. Jangankan waktu kerja, waktu tidur pun masih berpikir. Ini apa itu? Nggak boleh. Apa yang kita cari? Kita udah punya rumah kayak begini, bersyukur sama. Anak-anak sudah sehat-sehat, besar-besar, bersyukur sama. Adanya rezekinya. Percaya. Jadi kita tahu kalau kata orang Cina, anakmu ini hanya bisa mengantarmu sampai ke yang putih. Tidak bisa dia mengorbankan hidup. Ingat, betul. Bukan saya bilang nggak usah sayang anak. Semua orang tua itu sayang sama anak. Cuma ada saatnya kita memikirkan diri kita. Karena hanya batang tubuhmu inilah yang menemani sampai ke pagi mati. Bisa menuju. Saya udah ngomong sama istriku di rumah. Untuk kalian udah kusiapkan. Jangan aku mati duluan, kalian nggak akan menderita. Kok kurang kalian carilah
itu memang tugas juga. Apalagi kan perempuan semua. Kawin besok dibawa lakinya ya. Langsung lagi kawin lagi dibawa lakinya. Alatnya kecil, kalau misalnya mau di rumah ya balik modal lawak kan. Tinggal apa kan baru tua-tua gitu. Pas sakit kakiku sedikit kusut. Datang sakit pinggangku tolong pijit. Itu tinggal kami berdua, biar anjing seekor kan. Biar agak rame lah ya. Sampai kami itu bisa berpikir begitu dah. Iya, Kenapa? Untuk apa kami cari uang banyak-banyak? Nggak ada gunanya. Iya, iya. Yang ku cari sekarang itu, bagaimana aku bisa memberi kepada umat Tuhan. Karena saya ingin berbuat baik sebanyak-banyak. Hanya itulah yang akan ku bawa nanti. Kalau harta yang ku cari, mobil, hamas, harta, baju mahal, tas mahal, udah ku nikmati semuanya. Nggak bohong saya. Ini tasku ini. Betul kayak gini dah. Di Amerika aku beli dah. Orang bilang ini tas KW-KW, terserah mula aku bilang. Itu kayak gitu, buru-buru 25 juta satu. Jadi untuk apa aku tuh membangga-banggakan lagi harta? Nggak ada gunanya. Saya itu bukan ingin sombong, tidak. Demi Tuhan, saya ingin sayang sama kau. Sayang aku sama kau. Kau nggak ngapain aku memer kayak gini. Berobatlah kalian ke dokter. Ibu, selamat malam, sakit apa baring, kata 250.000, ini resep tebus. Selesai. Tapi yang di dalam jiwa kita, yang dalam hati kita itu, nggak diobati. Apa sebab kita sakit? Ingat, apa penyebab kita sakit? Diakibatkan karena tidak seimbangnya hati, jiwa, dan pikiran serta tubuhmu. Hilang keseimbangan, sakitlah kita. Contoh, kenapa kita nggak makan? Padahal ini kan perut pengen makan. Tapi pikiran mengatakan saya udah capek. Tubuh mengatakan saya udah capek. Secara makan hilang. Apa yang terjadi? Kembung. Kumpul angin di usus. Panas dalam. Nggak bisa keluar. Kenapa nggak bisa keluar? Karena malas minum. Jadi kalau bahasa dokternya peses. Kalau bahasa kitanya kering. Di usus itu kering, kurang cairan, kurang pelumas. Apa efek dari ini tadi? Darah mengental. Mengapa darah mengental? Karena tubuh mengambil cairan dari darah. Naiklah trigliserinmu. Timbullah penyumbatan. Timbullah sembelit. Sederhana sekali kan? Rentetannya itu loh. Iya. Padahal penyebabnya apa? Hanya kurang minum. Air putih yang murah ini 1 galon 5.000 dah. Aku udah bosan aku lagi ngambil lagi. Banyak kau minum. Katanya double nanti. Jangan sampai kencingmu bau amonia. Kalau kencingmu sudah bau amonia, udah berbusa kau kencing di WC sana. Jangan bocor. Dibilangin banyak. Kenapa aku berani ngomong kayak gini sama itu? Karena aku sayang sama kalian. Dia anak-anakmu masih butuh kalian. Saya sebesar kau, Bet, udah cari makan. Bapakku pemabuk, nggak tahu. Kenapa saya nggak mau ikut? Itu apa aku mabuk? Padahal minuman mahal banyak di rumahku, di harga puluhan juta. Nggak pernah aku minum tuh dah. Wine harga yang 10 juta, yang 15 juta. Ku buka kasih tamu ku minum. Apa salahnya ku minum sendiri? 25 botol, tinggal 5 botol lagi, habis 20 botol. Debat Imlek kemarin habis 8 botol, ku buka ya. Itu bukan sikit harganya. Tapi mereka belum pernah nyicipin, ayo kita cicipin. Ini minuman mahal. Ayo. Saya gitu orangnya. Bukan mau membanggakan, tidak. Nggak ada juga di rumah gunanya. Itu kan barangnya itu kan misalnya kita ke Australia, ya kan? Nanti bos bupati kan tukang mabuk, tukang minum juga. Walaupun dia tukang bukan pemabuk betulan. Cantik, bantu kita. Ayo Pak. Berapa? 3.000, bayar 30 juta. Dapat berapa botol? 2 botol. Berapa harga sebotol? 15 juta. Itu sudah bebas pajak itu, kita beli di bandara itu. Coba beli dalam kota, selesai 45 juta nggak kurang. Sama dengan wine yang saya minum di Singapura.
Satu botol itu harganya $1.000. Berapa uangnya? 11 juta. Minum di mulut, keluar kencing. Percuma. Tapi minum situ. Kalau orang kan tidak, bangga dia. Dapat minuman mahal ini, jangan kau sembarangan minum. Mabuk habis itu mati. Ya kan? Jadi nggak ada gunanya. Segala sesuatu apabila kita minum sesuai takaran yang sehat. Ya, ini ku ingatkan lagi. Anggaplah gelasku ini tubuhmu. Dah, kau piara penyakit, kau piara penyakit, kau piara penyakit, piara penyakit. Terus sampai dia melimpah tumbang. Tubuh udah nggak sanggup lagi. Tubuh sudah tidak sanggup lagi mengantisipasi. Tumbang. Kolek. Nah itu yang stroke. Nah ginjal begini, nah ini begini. Itulah efeknya. Sebelum ini penuh, kurangi dia. Bagaimana kurangi? Jaga makanmu, jaga pikiranmu, jaga hatimu, jaga omonganmu. Jangan kayak boleh batu kayak ini. Opungnya si Muti. Tulangnya ini. Tulangnya. Saya di rumah cerewet kok. Tapi kalau saya sudah marah saya diam. Sama denganmu juga. Kalau saya udah marah sama kau nanti kok saya diam, nggak mau tahu. Mau ke rumah minta tolong, udah malas. Kenapa? Saya nggak bisa ngomong 2 kali. Itu masalah. Jadi sebelum ini terjadi saya ngomongin dulu. Biar aku ngomong ngoceh di sini sampai 1 jam sampai muak telinga pendengar aku ngomong, terserah. Karena bagi saya bukan uangnya, tapi tujuan kita itu. Dan tujuan saya juga datang di sini ya ingin melihat dirimu sembuh, melihat dirimu sembuh juga. Dia ingin kayak anak. Ya, coba sekarang utara sama itu. Sakit-sakit lah badanmu sekarang. Ajak Pak, kita ke dokter ya. 250.000 sebulan 1 juta. Pergi lagi 2 bulan 2 juta, setahun berapa juta? 12 juta. Jadi 12.000. Kenapa nggak sembuh? Obat dimakan, tantangan dimakan. Obat dimakan, tantangan dimakan. Kapan bisa tubuh bersih? Ya kenapa dokter gak mau bilang? Kenapa? Karena dia senang kalau itu sakit lagi, datang lagi, beli obat lagi, kasih dia uang lagi, titik, jelas. Makanya dokter banyak marah sama aku. Banyak sekali, kayak tadi itu 17 orang, itu 9 orang sakit semua. Iya. Termasuk GM-nya. Stroke kanan. Tapi ku tengok dia duduk, rokok setengah buang, isap lagi, setengah buang. 1,5 jam di warung tuh sebungkus setengah habis. Marlboro putih. Sekali ku setel sarapnya ngorok dari bangku itu. Ada bangku di belakang itu, yang hitam itu. Kayak bayi. Aku bilang sama oi, video kan juga. Nanti dia bangun, kau tengok kan sama dia ngoroknya kayak apa. Kenapa? Dia akui sendiri. Pak Chandra, demi Tuhan, saya tidak pernah bisa tidur siang. Oke ya. Tidak pernah dia tidur siang. Tapi tadi dia ngorok kayak babi. Sampai Pak Burhan wakil bupati calon itu. Jangan, suara putih. Oh, tangkel soalnya. Yang ngoroknya, wah, Aisyah, Tuhan. Hanya 5 menit dah. Bukan lama-lama, 5 menit cuma ku terapi di bangku itu. Ku tinggal, naikkan kaki atas bangku, selonjoran, hilang. Langsung bunyi klaksonnya, tet, mulai. Saya bukan mau bohong. Kenapa? Bagi saya satu, apa yang sudah ku bikin akan dibuktikan. Apa yang sudah ku lakukan akan dibuktikan. Itu prinsip. Makanya bupati nggak bisa lepaskan saya. Saya udah capek ke Papua itu.
tinggalkan anak, meninggalkan istri. Bukan puluhan kilo dah jaraknya, ribuan kilo sudah. Bayangkan 7 jam naik pesawat, bayangkan. Jakarta Jepang 9 jam, Jepang Amerika itu 18 jam. Nah, Jakarta Papua itu 7 jam. Itu berapa ribu kilo. Sampai di Sentani, sambung pesawat lagi ke Wamena. Apa nggak habis pantatku di bangku pesawat itu? Sampai tanya, kemana pantatmu? Tinggal di pesawatku bilang. Gimana enggak? Nanti kita di Wamena 1 minggu, 2 minggu terbang ke Jayapura lagi. Di pesawat lagi. 3 hari, 4 hari Jayapura terbang ke Bali. Di Bali itu 2 hari terbang ke Australia. Nanti dari Australia seminggu terbang ke Singapura. Darwin Singapura 5 jam. Bayangkan. Apa nggak capek pantat kita? Hah? Aduh Tuhan, sampai kadang-kadang malas aku pakai sepatu. Pakai sendal aja lah aku bilang. Saking panasnya kan. Pantat panas, ekor panas, kepala panas, mulut asam. Nggak bisa merokok. Iya. 7 jam dah aku tahan ini. Sampai setelah turun, nggak bukannya tinggal di barang, merokok di sini. Nanti kita telepon ajudan, kau ambil tas dulu. Makanya sebelum berangkat itu saya di Los Jakarta, di Los Garuda itu. Kita berangkat jam 11 malam. Saya berangkat dari sini jam 7 dari Pekanbaru. Nyampe jam 9. Masih ada waktu itu 1,5 jam sampai 2 jam. Itu saya masuk lounge itu. Kalau masuk lounge itu kita nggak bayar, karena kita member. Makan, minum, mandi, tidur, cukur, semua gratis. Gratis semua. Nggak bayar. Mau makan 100 kali pun dalam sejam itu makan. Mau minum apapun minum, nggak bayar. Karena saya punya Garuda Mile. Nah, saya punya kartu Garuda Mile, jadi gratis di seluruh Indonesia. Bahkan di luar negeri. Singapura, Australia, saya gratis masuk Garuda Mile. Itulah kelebihan kami. BUMN yang terkenal. Kita di Hong Kong masuk ke Garuda Lounge gratis. Nah, kita Skytronic, kita punya kartu itu sudah sudah bukan silver lagi. Jadi ngomong-ngomong nih udah pernah juga ke kampung halaman di mana? Kan di mana? Di Cina. Belum pernah pergi. Dia dulu mendiang itu mau pergi. Ceritanya gini, dia bilang saya mau ke Cina. Aku bilang, pergi apa? Nanti kita ikut tur. Karena dia pikir pun dia nggak tahu alamat kan. Kalau bahasa jago dia, kalah saya. Dia bisa megang 4 bahasa kan. Ya buktinya Korannya kan peran Cina dulu Koran ini. Jadi udah usiakan uang itu 5 juta. Ribut sama mamaku. Dia kan juga bilang istriku, nanti ada rezeki kita ke tembok Cina. Malas lah tiga sendiri, banyak. Mendiang bapak dulu mau pergi, gara-gara mamaku nggak mau mati dia nggak bisa pergi. Ingat itu. Jangan sampai aku mati besok kalau mau pergi, kok aku cekek kok besok. Untuk apa uangku simpan bermiliar-miliar di rekeningmu? Keluarkan 50 juta kita bikin 2 bulan maju lagi. Mata bisa bikin anak kita di sana enggak? Ketawa dia. Udah ketawa kau. Kenapa? Karena saya sama istri itu gimana ya? Uang yang saya dapat di Papua, amplop, gaji, itu nggak pernah kubuka tuh. Sampai nanti di rumah, ini gaji. Kubuka. Itu saya. Mau 100 juta di amplop tuh, mau 50 juta di amplop tuh, saya nggak pernah buka. Karena saya berprinsip, tanpa kejujuran nggak baik itu. Itu prinsip saya. Udah dibuka nanti, terima kasih Tuhan, ini berkat Tuhan kita. Karena gajiku ada yang lain. Ini gaji bulanan. Kalau uang jalanku kan besar. Uang jalanku, sedangkan uang makanku 5 juta per hari. Uang makan.
Nggak pernah aku singgung-singgung. Yang uang jatah anak itu transfer dari Pemda langsung. Nggak tahu saya itu. Pokoknya, Pak, tadi dia transfer berapa? 8 juta. Ya udah. Jadi bulan depan, Pak ada transfer lagi. Ya udah. Jadi siapkan. Nggak pernah aku minta uang sama anak. Justru anakku kasih uang. Besok kau kuliah. Nah, ini uang belanjamu selama setahun. Ku cicil dari SMA itu lah. Dari SMA aku cicil 2 juta, 1 juta, 500, 200 ribu. Ku cicil. Uang dia. Uang celengan dia. Begitu saya lihat ngajar anak. Jadi selama setahun saya udah nggak peduli lagi. Belanja, kau belanja sih. Dapat kau gaji dari beasiswa dari Papua, simpanlah itu uang. Nggak pernah aku minta. Yang kecil ini beda lagi aku bikin. Yang siap udah ini. Uang sawit aku kasih sama dia. Dapat 2 minggu 2 juta kasih dia. Dapat 2 minggu 1 juta kasih dia. Dia simpan sendiri. Tapi bukan simpan di celengan, masukin ke ATM, ke bank. Dia kan belum bisa pakai ATM karena belum cukup umur. Jadi saya kasih mereka itu kenapa? Supaya saya jangan pegang uang. Saya pegang uang, wassalamualaikum nanti. 10 juta saya bawa 1 hari Pekanbaru habis. Habis ku bikin dah. Saya gila kalau udah pegang uang. Saya nggak bohong. Makanya uang obat nggak pernah aku pegang. Itu kasih saya kemarin sama Albert. Tolong kau pegang uang obat, besok aku transfer. Kalau aku pegang udah aku masuk dompet tuh kacau itu. Udah penyakit itu. Padahal bukan uang saya itu. Uang itu kemarin bayar berapa? 12 juta. Enggak aku pegang ini. Ongkos kirim udahlah itu urusanku, bukan urusan itu. Saya gitu. Karena nggak bisa saya megang uang. Saya ini manusia paling boros. Kenapa? Saya sudah terbiasa megang uang banyak. Udah terbiasa. Handbagku yang kemarin kau tengok tuh bag, kau nampak kan? 6 miliar, 5 miliar dalam satu lembar itu 10 juta. Kadang-kadang 10 yang lain 100 juta. Yang lipat saja masuk dompet nggak nampak 100 juta. Coba tukar ke rupiah, satu kantong plastik. Apalagi uang 10.000 ya. 10 ember. Karena saya udah biasa itu. Jadi kalau tengok orang berlaga, saya lihat kayak adikku lah, si Rona. Kemarin mobilnya Innova. Sekarang ganti Fiat. Ku biarkan, saya ketawa. Kenapa saya bilang saya tertawa? Bodoh. Kenapa aku bilang bodoh? Kau jual Innova kan murah. Beli CRP kredit lagi 2 kali utang. Ya kan? Bagus beli satu mobil yang bagus, pakailah semua. Kayak Terano ini sudah berapa tahun sama. Ini yang punya Kapolres dulu. Gue beli 170 juta. 170 juta yang gue bayar cuma 100 berapa? Enggak sampai pun 170 gue bayar sama Kapolres itu. Wah, gue habis gue bilang. Pas mau bayar pajak, bos, STNK nih. Apa nih? STNK bayar pajak. Uangku nggak ada lagi. Kapolres suruh bayar STNK. 3,5 juta jangan itu. Ya udah nanti Pak bayarnya, bayar Pak. Nanti tanggal polisi putar sama Bapak nanti. Saya mau tangkap. Saya sama anggota sama pejabat itu begitu urusan. Jadi kadang-kadang kita berteman, ya berteman, Pak. Jangan merugikan. Dan saya tidak pernah merugikan orang. Tidak mau saya. Karena pada prinsipnya hidupnya sementara. Kayak Kapolres, ya pada setahun. Iya. 6 bulan, 8 bulan pergi. Tapi dia pergi kan dengan nama baik kita. Misal dia pindah ke kota A, kita kasih itu telepon. Pak, saya lagi di sini. Kau datang. Kayak contohnya Wakapolres, Pak Muhammadun. Dia kan di Aceh. Di Banda Aceh. Adekku, anak Pak Haji, tugas di situ. Apa kabar Pak? Pak Chandra, gimana kabar? Baik, Ibu baik, anak-anak baik, saya semua sehat Pak. Saya mau minta tolong. Apa itu? Adik saya tugas di Bambu Kopin di Aceh, di Banda Aceh. Suruh. Selesai. Clear. Datang dia dari Aceh, dari Medan ke Banda Aceh, jumpai Pak Muhammad. Dia Kapolres di situ. Selamat hidupnya. Iya. Tinggal dia titip sama Kasat Reskrim sama anggota itu adik saya.
Sama-sama muslim lagi kan. Hmm. Boleh lihat ya. Selesai. Hidupnya selamat. Dan dia ribuan kali, ratusan kali, ribuan kali nelpon saya. Kapan Pak Chandra sampai ke Aceh? Saya dari ini. Dia orang Ambon, istrinya orang Aceh. Oh itu ya. Saya ke rumahnya di Pekanbaru, Tuhan, rumahnya ke istana. Dia ngomong sama saya, Pak Chandra, rumah ini mau saya jual. Saya mau jual 3,7 miliar. Kamar 11. 11 biji kamarnya kayak hotel. Iya. Nanti ada taman samping, taman belakang, ada di belakang lagi ada pavilion. Tolong jadi orang ada 3,5 kasih sama saya. 3,5. Saya bilang, Pak, siapa yang sanggup beli? Udah aku Pak Chandra mau beli berhasil dulu. Kalau saya yang beli 2 M. Saya bilang, saya jual tanah Pak, saya jual kebun, saya jual rumah, saya jual diri saya belum sampai uang segitu. Saya bilang. Nah, itulah. Jadi bergaul kita tuh bukan uang yang kita pandang. Saya nggak bohong kan. Ini batu rubi ini dia yang kasih. Kenal-kenalan sama saya. Ini pacar batu rubi. Ada anak beruang kemarin dia mau ngasih saya. Ya, saya bilang dah. Anak beruang masih hidup, namanya si Bobby. Pak, bapak yang miara nggak kena tangkap, saya yang miara Pak. Mantap. Banyak puluh orang Pak. Iya. Nah, dia KBP siapa yang mau nangkap coy? Iya. Kita ini siapa? Tukang kusut cuma. Nah, itu. Jadi kita tuh hidup jangan hanya di seperti kata dan memang mungkin nasib saya gitu. Saya berteman tetap dengan orang yang susah. Dari mulai saya kuliah, teman saya dosen TK. Udah kayak kapan? Main berjudi, nyanyi gitar, mabuk tua, sama-sama. Nanti sudah mabuk, butuh-butuhan itu. Jadi lucu. Kalau kita ini anak kecil, misalnya anak kecil masih muda kan, mereka sudah berumur semua, udah mau mati semua, udah berumur semua. Tapi saya nggak datang. Bodat, kenapa kau nggak datang? Di mana kau? Di rumah Pak. Kau bikin anak lagi di rumah, dalam si cepat, umur kita. Nah, itulah bahasa. Jadi bahasa terminal itu yang kupakai, ku dengar tiap hari. Jadi nggak bisa saya berbicara halus, nggak bisa. Berbicara lembut nggak bisa. Nggak bisa loh, karena ya tahun-tahunan dengar suara kayak gitu kan. Iya. Apalagi di Papua. Itu kakak beradik 11-12 sama orang Batak itu. Iya, orang Papua. Cuki baik kau. Sebentar kau sepukul saya tembak kau pukul kepala. Kau tunggu di sana suara nggak ada kecil, tetap dengar, semua dengar. Iya kan orang Papua. Coba bayangkan, apalagi kau sudah teler dia kena air nanas itu. Kau siapa? Kau tahu saya siapa? Cabut pistol. Kamu apa? Bapak, sebentar Bapak ampun Bapak, hormat, pergi dia. Cabut pistol aja. Kalau kamu kaya, jangan ditangkap. Yang ditaruh Keluar. Ya ini saya kasih tahu. Keluar dari Teluk Kuantan. Keluar mana? Terserah. Kalau mereka ditangkap, yang mereka tahu cuma rumah, ladang, pasar. Sorry lah ya. Karena ini laki-laki. Kau nggak tahu sakitnya makan gaji dengan orang. Yang kau tahunya ngamuk-ngamuk, merutuk, mengutuk-utuk. Kalian kalau mamamu merepet. Padahal kalian masih pulang ke rumah ini makan. Kau kerja dengan orang. Kau tes. Terlambat bangun, bilang mau makan. Terlambat datang, potong gaji. Jadi mengajarkan disiplin dan dewasa itu bukan di rumah. Anak saya nggak pernah saya suruh pulang. Jangan kau pulang. Pergi. Mau ke Surabaya, pergi. Mau ke Jakarta, pergi. Akhirnya apa? Mereka mandiri.
Mereka atur uang mereka, kurang jangan minta, lebih simpan. Selesai, kurang jangan minta sama aku. Ada lebih uangmu simpan. Makan gak makan urusan. Kenapa? Suatu saat nanti dia akan seperti itu setelah kita mati. Tapi kalau kita suapin, buka mulut, nah besok mati makmu, gak ada nasi di rumah mak. Kau pukul kuburan mama, Tuhan. Ya, kau ingat. Tapi kalau kau ingin berhasil di kampung ini, di Teluk Kuantan ini dengan bapak dan ibumu, kau berpikir kreatif. Kau tengok Abang si Jaya. Keluar dari rumah indung itu, bagus hidupnya. Kenapa? Dia berani berpikir, berani mengambil risiko, berani bertanggung jawab. Kalau dia masih situ, bikin apa kau bikin rumah di luar? Ini luas kebun kita ini dah, kata mamaku. Nah, sampai situ lah kau. Sama dengan mamaku. Jadi kata dalam tempurung itu. Mamaku begitu. Untuk apa kau beli kebun? Untuk apa kau beli tanah? Banyak tanah kita, dijual dia semua. Apa terjadi? Abangku, korek 2 hektar jual. Ini hakku mak ya, aku jual. Udah dijual dia hak dia. Ada lagi timbul hak dia lagi. Bayangkan. Kasih ibu sepanjang masa, sepanjang jalan, kasih anak sepanjang ketiak. Itu kalau bapak mamamu punya harta. Kalau bapak mamamu nggak punya harta, apa mau kau harap dari mereka? Kalau nggak kau yang keluar bekerja untuk adik-adikmu, minimal, bisa kau penuhi kebutuhanmu sendiri. Makanya Tulang bilang sama kau kemarin, jangan kau tengok Tulang sekarang. Hidup senang, rumah bagus, mobil bagus, ada ruko, ada tanah, ada ini, ada itu. Itu semuanya air mata keluar. Jadi sudah aku bilang sama kau kemarin, orang tidak pernah melihat proses. Kau tanam bibit mangga, orang cuekin sambil lihat. Kalau dia tumbuh besar berbuah, pohon mangga. Udah berbuah baru orang tahu itu pohon mangga. Yang pertama. Yang kedua, hanya pohon mangga yang berbuah manislah yang sering dilempar orang. Coba berbuah busuk, busuknya tinggalkan. Itulah kehidupan. Iya. Kau ngerti? Kalau kita ada gembel, karena lagi kan gitu. Kalau kita sudah nggak ada apa-apa lagi, Iya. coba kau kaya. Itu udah kan kutu dah. Oh, udah tulang muda. Iya. Baik. Miskin kami kau bilang dulu siap nggak aku sama aku. Sama seperti tulang sekarang ini. Cina tahu dulu, bapakmu tahu. Paling hina dari keluarga kami. Tahu kenapa? Bapakku lah pemobil, tukang berkelahi. Bapakku tukang mabuk, abang bapakku tukang mabuk. 1 tahun Kuantan tahu, keluarga Aci tukang berkelahi. Betul kan? Tukang mabuk. Apa minumnya? Warisan bapakku apa? Botol kapur sama cangkir kopi. Warisan. Jangan besok kau minta warisan bapakmu campur sama sabit lagi. Kau rubah. Jadi apa? Baja, alat baja, modern. Bertani silakan, orang petani itu kaya. Tapi harus maju. Yang pula kau bikin lajuran kacang pakai campur. Kapan kau majunya, woi? Opungmu aja udah bikin gitu, sekarang ikut lagi deh. Jadi otakmu nggak berputar. Gak berputar. Ya. Bagus kau potong pilong kasih aja. Saya kasar dah. Iya. Kenapa? Kau laki-laki, dan kau orang Batak, dan kau bawa marga bapakmu. Kau ngerti? Makanya jarang orang bisa tahan sama aku kalau kerja. Karena aku gas. Iya. Ya, orang Jawa paling hebat kerja, sama aku nangis. Saya jam 2 subuh sudah bangun ke perusahaan, ke proyek. Jam 2 pagi dah. Saya ke proyek isi paping blok, masukin ke mobil sedan sama istriku. Dipasang paping blok kami di perkantoran ini. Nggak ada orang di situ. Masih gelap gulita. Begu setan lah kawan sini.
Orang Jawa bilang apa anak buah itu, orang Kuningan, orang Sunda itu. Bang, jam segini abang udah ngantar. Kenapa rupanya? Gak takut bang. Alah, kita ini kerja. Semakin siap cepat, semakin kita cepat dibayar. Ya kan? Maka kita borongan. Jadi kalau berpikir itu harus berpikir gila. Makanya lihat kok nih kepala tulang. Udah habis rambutnya. Kenapa? Tiap hari keluar asap. Panas mesin. Saya orang berpikir masalahnya, nggak kayak yang lain lagi. Kayak yang lain itu cuma begini. Kayak sekarang si Ronald kan buka barang harian. Iya. Dijual mamaku rumah 250 juta. Ini modal tukunan. Enak kan? Enak. Abang kawin ini 200 juta sama kau, habis. Enak, minta lagi, kasih lagi. Itulah hidup itu beda-beda. Makanya aku bilang sama kau, Ben, saya paling pelit di rumah mama saya. Di kota. Karena saya nggak pernah merasakan kasih sayang. Makan kami berlima kagak berani adalah ayam di meja di nasiku. Yang benernya untuk abangmu ya, nasi putih sama kecap aku makan. Makan yang mata janji. Saya anak kedua. Sampai aku bilang sama makku, mak kau ini mama kandungku apa mama tiriku? Aku bilang. Sampai begitu. Mereka bersyukur. Aku bilang sama kalian bersyukur kalian. Jangan pula kalian disuruh mamamu, suruh bapakmu, kau masih merepet kau sambil berjalan. Gak ada otakmu. Kau tahu? Ini maaf dah. Bersyukur kalian. Saya nggak kerja, nggak dapat nasi.